Sahabat Rema Surgawi, pernahkah kita bertanya dalam hati, jika hari ini seseorang memperhatikan kehidupan kita, apakah yang akan mereka lihat ketika melihat sikap kita? Apakah mereka melihat kasih? Ketika melihat perkataan kita, apakah mereka melihat kelembutan Kristus? Ketika melihat cara kita menghadapi luka dan persoalan hidup, apakah mereka melihat pengharapan yang berasal dari Tuhan? Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu wajah yang terlihat. Sebab dunia mungkin tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tetapi dunia masih dapat melihat Kristus melalui kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika hidup menjadi cerminan kasih-Nya, maka wajah Kristus akan tetap terlihat di tengah dunia yang haus akan pengharapan. Mari kita siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerinduan kami untuk mendengar suara-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Bukalah telinga rohani kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Tuhan Roh Kudus, berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati yang mendengarkan pada malam hari ini. Ubah kami melalui firman-Mu, sehingga hidup kami semakin menyerupai Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 9b. Yohanes pasal 14 ayat 9b. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sahabat Rema Surgawi, banyak orang berkata ingin melihat Tuhan, mereka ingin melihat kasih-Nya, mereka ingin melihat kebaikan-Nya, mereka ingin melihat bukti kehadirannya. Namun malam ini ada sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan. Jika seseorang melihat kehidupan kita, apakah mereka dapat melihat Kristus? Karena dunia mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi dunia sedang membaca kehidupan orang percaya. Dan melalui firman Tuhan malam ini, kita akan belajar bahwa Roh Kudus terus bekerja membentuk hidup kita agar semakin mencerminkan Kristus, sehingga melalui kehidupan kita, dunia dapat melihat kasih dan kemuliaan Allah. Sahabat Rema Surgawi, ketika Tuhan Yesus terlihat, Bapa juga terlihat. Ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, jawab Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Pernyataan ini sangat luar biasa. Yesus tidak hanya berbicara tentang penampilan fisik, Ia sedang berbicara tentang karakter. Ketika Yesus mengampuni, Bapa sedang terlihat. Ketika Yesus mengasihi, Bapa juga sedang terlihat. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, Bapa sedang terlihat. Dan ketika Tuhan Yesus menangis bersama dan yang berduka, Bapa
sedang terlihat. Setiap tindakan Tuhan Yesus adalah cerminan sempurna dari hati Allah. Karena itu Tuhan Yesus menjadi representasi Allah yang dapat dilihat manusia. Hari ini Tuhan Yesus tidak lagi berjalan secara fisik di bumi, tetapi Roh Kudus melanjutkan karyanya melalui gereja. Melihat orang percaya, melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui perkataan kita, dan melalui keputusan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus terlihat ketika orang melihat hidup kita? Sahabat Rema Surgawi, inilah kisah yang menusuk hati. Biarlah mereka melihat Yesus. Bayangkan seorang wanita muda yang memiliki masa depan cerah. Ia seorang dokter. Ia sangat pintar, berpendidikan tinggi, dapat memilih hidup nyaman di Inggris, memiliki rumah yang layak, karir yang menjanjikan, masa depan yang aman. Namun ketika Tuhan memanggilnya ke Kongo, Afrika, ia meninggalkan semuanya. Ia memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Jalan pelayanan, jalan pengorbanan, jalan salib. Tahun demi tahun ia melayani, tangannya mengobati anak-anak yang sakit, matanya menyaksikan kemiskinan yang menyayat hati, doanya mengiringi mereka yang sekarat, kasihnya menjangkau mereka yang terlupakan. Di tengah hutan Afrika yang jauh dari seorang dunia pun, sorotan dunia, Helen Roseveare menjadi tangan yang menghibur, pelukan yang menguatkan, dan senyum yang memberi pengharapan. Namun suatu hari semuanya berubah. Suara tembakan mulai terdengar, perang saudara meledak, pemberontak menyapu desa demi desa, rumah-rumah dibakar, orang-orang berlarian menyelamatkan diri, jeritan, ketakutan terdengar di mana-mana. Malam-malam yang dulu tenang berubah menjadi malam penuh teror. Lalu tibalah hari yang tidak pernah ia bayangkan. Pintu tempat tinggalnya didobrak, ia ditangkap, diseret, dipukul, dihina, disiksa dengan kejam. Tubuh yang selama ini dipakai untuk melayani sesama kini menjadi sasaran kekerasan. Malam itu terasa begitu gelap, sangat gelap. Mungkin lebih gelap daripada apapun yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Dan dalam kesakitan yang tidak terlukiskan itu, ia bergumul dengan Tuhan. Air mata mengalir, hatinya hancur, ia tidak mengerti mengapa semuanya ini harus terjadi. Bukankah ia datang untuk melayani? Bukankah ia datang karena taat kepada panggilan Tuhan? Bukankah ia telah memberikan hidupnya bagi orang lain? Mengapa penderitaan justru menjadi balasannya? Sahabat Rema Surgawi, mungkin sebagian dari kita pernah berada di titik itu. Titik ketika doa terasa tidak dijawab, titik ketika langit terasa diam, dan titik ketika hati hanya mampu bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Namun justru di titik terdalam itulah sesuatu yang luar biasa terjadi.
di tengah tangis, di tengah kehancuran, di tengah rasa sakit yang nyaris tidak tertahankan, Helen merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Seakan Tuhan berbisik lembut ke dalam hatinya. Helen, bisakah engkau berterima kasih kepadaku karena aku mempercayakan penderitaan ini kepadamu? Kalimat itu menghentikan seluruh pergumulannya. Ia tersadar hidupnya bukan lagi miliknya. Hidupnya adalah milik Kristus, dan jika hidupnya milik Kristus, maka bahkan penderitaannya pun dapat dipakai untuk memperlihatkan Kristus. Disitulah titik baliknya, disitulah klimaks perjalanan imannya. Ia dapat memilih menjadi pahit, ia dapat memilih membenci, ia dapat memilih menyalahkan Tuhan, tetapi ia tidak memilih sesuatu yang lebih sulit. Ia memilih tetap memancarkan Kristus. Bertahun-tahun kemudian, setelah luka-luka itu berlalu, itu mengucapkan sebuah kalimat yang mengguncang dunia kekristenan. Saat orang melihat saya ingin mereka melihat Yesus. Bukan melihat luka saya, bukan melihat penderitaan saya, bukan melihat kepahitan saya, bukan melihat kemarahan saya, tetapi melihat Yesus. Dan saat membaca kesaksiannya, hati saya teringat pada perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus begitu memancarkan Bapa sehingga siapapun yang memandangnya dapat melihat Allah. Dan Roh Kudus terus melanjutkan karya itu sampai hari ini melalui hidup yang orang percaya, atau melalui hidup Helen, melalui hidup saudara dan saya. Pertanyaan malam ini bukanlah apakah saya sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi ketika dunia melihat hidup kita, siapakah yang mereka lihat? Apakah mereka melihat kemarahan? Apakah mereka melihat kepahitan? Apakah mereka melihat ego? Atau apakah mereka melihat Yesus? Karena Roh Kudus yang terbesar bukan hanya membuat kita berbicara tentang Kristus, melainkan membuat Kristus terlihat melalui jasa, melalui hidup kita. Sahabat terima surgawi, dunia membutuhkan Kristus yang terlihat. Banyak orang tidak membutuhkan teori tentang kasih. Mereka membutuhkan kasih yang nyata. Banyak orang tidak membutuhkan ceramah tentang pengampunan. Mereka membutuhkan seorang yang mengampuni. Banyak orang tidak membutuhkan penjelasan tentang kebaikan Allah. Mereka membutuhkan seseorang yang menunjukkan kebaikan Allah. Dunia sedang terluka, ada keluarga yang hancur, ada anak-anak yang kehilangan arah, ada orang tua yang kesepian, ada pasangan yang sedang bertahan dalam tangisan. Ada jiwa yang tersenyum di luar tetapi menangis di dalam. Mereka membutuhkan Kristus. Dan seringkali Kristus pertama yang mereka lihat adalah melalui kehidupan orang percaya.
Karena kehidupan kita adalah surat yang sedang dibaca oleh dunia. Sahabat Rema Surgawi, wajah Kristus terlihat saat kita mengampuni. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, terkadang luka begitu dalam. Pengkhianatan begitu menyakitkan, perkataan seseorang masih teringat sampai hari ini. Namun, ketika kita mengampuni, Kristus terlihat. Bukankah di atas kayu salib Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Orang yang mengampuni sedang menunjukkan wajah Kristus. Bukan karena ia kuat, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Mungkin malam ini ada sahabat Rema Surgawi yang masih menyimpan luka. Tuhan sedang mengajak untuk melepaskannya. Karena saat pengampunan diberikan, Kristuslah yang menjadi nyata. Sahabat Rema Surgawi, wajah Kristus terlihat saat kita mengasihi. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah. Tetapi mengasihi orang yang melukai kita membutuhkan Roh Kudus. Kasih Kristus berbeda. Kasih Kristus melampaui logika manusia. Kasih Kristus tetap memberi ketika tidak dihargai. Kasih Kristus tetap melayani ketika tidak dipuji. Dan kasih Kristus setia ketika tidak dimengerti dunia penuh dengan kebencian. Sahabat Rema Surgawi, wajah Kristus terlihat saat kita melayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Inilah salah satu karakter terbesar Kristus. Melayani tanpa mencari pujian, melayani tanpa mencari pengakuan, melayani tanpa mencari keuntungan. Kadang pelayanan yang paling berharga justru tidak terlihat manusia, yaitu mendoakan orang lain, menguatkan yang lemah, mengunjungi yang sakit, menolong tanpa diketahui siapapun. Tetapi semuanya itu terlihat oleh Tuhan. Dan mulai semuanya itu dan melalui semuanya itu wajah Kristus sedang terpancar. Sahabat Rema Surgawi, Roh Kudus sedang membentuk wajah Kristus dalam diri kita. Tidak ada seorang pun yang langsung sempurna. Tidak ada seorang pun yang langsung menyerupai Kristus. Semuanya adalah proses. Semua luka yang diserahkan kepada Tuhan, setiap air mata yang dibawa dalam doa, setiap keputusan untuk taat, setiap langkah pengampunan, setiap tindakan kasih, semua sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Mungkin proses itu menyakitkan, mungkin ada masa-masa yang sulit dipahami. Tetapi Tuhan tidak sedang menghancurkan. Tuhan sedang membentuk seperti pemahat yang membentuk batu, seperti emas yang dimurnikan dalam air. Demikian Roh Kudus sedang membentuk wajah Kristus di dalam kehidupan kita. Sahabat Rema Surgawi, malam ini mari bertanya kepada diri sendiri. Yang pertama,
Apa yang dilihat keluarga dari hidup saya? Apakah mereka melihat kasih Allah, ataukah mereka justru melihat kemarahan? Apakah mereka melihat kelembutan Kristus, ataukah ego yang tidak mau mengalah? Yang kedua, apa yang dilihat orang lain ketika saya menghadapi masalah? Apakah mereka melihat iman kita? Apakah kepanikan? Apakah mereka melihat pengharapan kita, ataukah keputusasaan? Yang ketiga, apa yang dilihat dunia melalui hidup kita? Apakah mereka melihat karakter Kristus, ataukah hanya identitas agama? Karena Tuhan tidak memanggil kita hanya melalui hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi cerminan Kristus juga. Sahabat terima surgawi, suatu hari mungkin tidak ada yang mengingat jabatan kita, tidak ada yang mengingat harta kita, tidak ada yang mengingat pencapaian kita, tetapi orang yang mengingat bagaimana mereka merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Mungkin ada seseorang yang bertahan karena senyum yang tidak diberikan padanya. Mungkin ada seseorang yang kembali berharap karena doa yang kita panjatkan. Mungkin ada seseorang yang mengenal Kristus karena kehidupan yang kita jalani. Dan itulah warisan terbesar orang percaya, yaitu menjadi wajah Kristus bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Ampuni kami jika selama ini hidup kami lebih banyak memperlihatkan diri sendiri daripada memperlihatkan Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami. Lembutkanlah hati yang keras ini, sembuhkan hati yang terluka ini. Pulihkan hati yang kecewa. Ajarlah kami mengampuni seperti Kristus mengampuni kami ya Tuhan. Ajarlah kami mengasihi seperti Kristus juga mengasihi kepadaku. Ajarlah kami melayani seperti Kristus melayani. Biarlah setiap hari yang berjumpa dengan kami dapat merasakan bait-Nya. Dan ketika mereka melihat hidup kami, biarlah mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, karya Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus masih bekerja, Roh Kudus masih membentuk, Roh Kudus masih mengubahkan. Dan salah satu karya terbesarnya adalah ketika wajah Kristus semakin terlihat dalam kehidupan orang percaya. Kiranya setiap langkah, setiap perkataan, setiap keputusan, dan setiap sikap kita menjadi jendela yang memperlihatkan Yesus kepada dunia. Dunia mengenal Kristus bukan pertama
dari mimbar yang tinggi, melainkan dari hati yang satu, dibentuk roh hingga kasihnya terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.